Welcome back to Weekly Innovation Dose bersama saya Gregory Satrio dan kita sedang membahas tentang interview. Di part-part sebelumnya kita sudah bahas mengenai bagaimana interview itu membedakannya dari sebuah podcast atau bincang-bincang atau sekedar diskusi tanya jawab. Lalu kita juga sudah siapkan nih alat-alatnya supaya kita bisa meminimalisir yang namanya bias, menjaga relevansi topik pembicaraan dan juga menjaga validitas jawaban dari kandidat atau yang diinterview tadi. Dan juga kita sudah bahas sedikit mengenai bagaimana sih sebuah interview itu harus berjalan. Nah, sekarang kita sudah mencapai bagian yang paling penting nih dari sebuah interview, yaitu reportingnya. Karena apa? Ini semua, mulai dari persiapan sampai melakukan interviewnya sendiri, kalau tidak dilaporkan dengan baik, hasilnya juga tidak akan memuaskan. Maka, sekarang kita akan bahas nih, reporting yang baik dari sebuah interview itu seperti apa? Nah, pada dasarnya sebuah report yang baik itu memiliki dua kriteria, yaitu substansi yang lengkap, ya, ada substansi yang lengkap atau isinya, lalu adalah format yang mudah dibaca atau mudah diakses, supaya orang bacanya nggak bingung nih, lengkap, komprehensif, panjang, lebar, menyeluruh. Tapi yang baca kesulitan, sama aja bohong, susah. Nah, maka satu, substansi yang baik itu apa sih? Kita harus non-ambigu di dalam melaporkan. Ketika kita bicara soal prospectingnya seperti apa? Baik itu seperti apa? Baik bagi saya, baik bagi Anda, itu beda-beda. Yang dimaksud dengan baik. Komunikasinya seperti apa? Baik atau buruk? Nah, ketika kita bicara baik atau buruk, itu sesuatu yang relatif. Apalagi dengan tiap orang punya gambaran mental atau mindset sendiri-sendiri mengenai yang disebut baik atau buruk. Makanya kita harus fokus sampai yang namanya leveling, teman-teman. Leveling ini kita sudah siapkan di awal, di kamus kompetensi. Kamus kompetensinya apa? Komunikasinya baik nggak? Level 1, level 2, level 3, level 4. Yang baik adalah sesuai dengan posisi yang ingin diisi. Ya, kalau kita bicara seorang supervisor, ya paling tidak level 2 dari 5. Kalau manajer, ya paling tidak 3 atau 4 dari 5. Tapi kalau direksi atau lebih tinggi lagi, nah itu biasanya harus level 5, komunikasinya harus lebih baik. Indikatornya juga seperti apa? Kita siapkan di sini. Kita juga sudah siap. Jadi kita sepakat nih. Nah, biasanya di dalam leveling ini yang perlu hati-hati adalah treatment-nya yang bisa berbeda. Mungkin dari level 1 terpenuhi semua indikatornya, tapi di level 2 itu kurang satu indikator, sedangkan di level 3 ada 1 atau 2 indikator yang tercentang. Lah, terus seperti apa? Nah, ini tidak ada aturan bakunya, tidak ada peraturan standarnya. Yang ada adalah kesepakatan antara HRD dengan usernya seperti apa, supaya tidak salah paham. Ini leveling ini perlu didiskusikan. Oke, katakanlah level 1 tercentang semua. Level 2 indikatornya masih ada sisa, bolong. Nah, ini kita anggap tetap level 2 atau masih level 1. Itu standar, itu yang perlu dibicarakan. Ini, supaya ketika kita bicara level 1, level 2, itu jelas dan kita bisa menyertakan evidence-nya. Nah, level 1 tercentang, dia ngomong apa? Ceritanya tentang apa? Buktinya apa? Nah, bukti itu kalau tanpa rekaman, tanpa catatan, nggak bisa tercompile dengan baik. Pasti lupa-lupa ingat, oh waktu itu ngomong apa ya? Ah, masa sih? Bener tak? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Akhirnya, penulis dari reviewernya itu nanti, atau yang melaporkan ini nanti, itu pemikirannya pasti akan masuk di sini, sehingga menimbulkan bias. Jadi, rekaman itu penting, dan juga leveling atau evidence ini bisa tertulis dengan baik. Dia ngomongnya apa? Maka dari omongan dia itu masuk leadership, katakanlah, atau selling skills level 1, 2, 3, atau 4. Jelas di sini. Nah, lalu kita fokus terhadap goals. Seringkali karena ada banyak kompetensi yang harus dicangkup, kita lupa nih. Kadang-kadang kompetensi yang tercangkup itu cuma di bawah-bawah. Nah, apakah orang ini fit atau tidak? Tergantung. Kalau memang sudah banyak, ya kalau di sini minimal 60 atau 70% dari setiap indikator itu sudah tercentang, maka disebut sebagai fit. Ketika di bawah itu nggak fit, artinya untuk posisi ini dia belum layak. Makanya fokusnya di sini. Jangan sampai kita fokus untuk yang dicentang-centang terus kita lupa bahwa oh sebenarnya yang dicari ini loh. Orang yang kita cari itu seperti apa sih? Kompetensi yang kita cari atau kelebihan, kekuatan yang kita cari itu ada di tempat lain, tapi bukan di tempat yang kita cari. Nah, jangan sampai itu terjadi. Maka kita harus tulis dengan jelas. Nah, sekarang pertanyaannya, formatnya bagaimana? Ya, kalau bisa dua-duanya juga tersedia. Ada yang tertulis, ada yang juga dalam bentuk audio. Biasanya memang audionya muncul dulu, tapi ini adalah sebagai lampiran karena itu adalah pada dasarnya sebuah gambaran kasar interviewnya berjalan seperti apa, dan juga interview ini apa saja yang terjadi selama interview itu terekam.
Cuman yang penting-penting kita highlight melalui tulisan. Tulisan ini harus terkurasi, tidak boleh asal tulisan doang. Atau asal kita mengubah apa yang dia katakan jadi sebuah skrip. Nah, itu namanya verbatim. Nah, ketika kita bikin verbatim, itu langkah awal sebenarnya. Masa iya manajer atau direksi baca seperti itu? Ya enggak, atau pasti kita kurasi dulu. Nah, kurasinya dalam bentuk lembar atau kertas kerja biasanya sudah di dalam penilaian, sudah ada kolom-kolomnya nih. Kolom oke, indikatornya di sini. Targetnya yang mana, dia terpenuhi level berapa, evidence-nya apa. Nah, itu tidak ada standar baku ya, tidak ada standar ISO atau SNI dalam melakukan ini, tapi yang jelas format itu harus menyertakan satu, kita harus tahu kompetensinya apa saja yang dicari. Dua, pencapaian dari kandidatnya atau yang diinterview sejauh mana, lalu levelingnya. Nih, levelingnya level berapa nih? Nah, lalu jangan lupa evidence-nya apa. Dia ngomong apa, kok kita menggolongkan dia di level tersebut? Apa yang membenarkan kita untuk menaruh dia di level 2, 3, atau 4? Seperti itu. Kalau itu sudah ada, maka orang akan lebih mudah baca atau mengambil informasi. Kelebihan dan kekurangan dari kandidatnya pasti akan ter-highlight dengan baik. Tinggal sekarang bola panas ada di tangan manajemen atau user, mau ngambil yang mana dengan segala resikonya. Kalau sudah di titik itu, kita nggak akan bahas lebih lanjut lagi, tapi paling tidak kita sudah bisa menyediakan gambaran yang jelas. Orang ini seperti apa, kelebihan kekurangannya apa, potensinya apa. Nah, itulah inti dari sebuah interview. Kita bisa mencari tahu nih, menggali kemampuannya, menggali juga kelebihan kekurangannya apa di situ. Jadi ada tujuannya ya, mulai dari awal kita tadi prepare sampai di akhir semuanya terkait di sini dan tergabung di dalam laporan ini. Nah, harapannya teman-teman sekalian bisa membuat interview yang lebih baik lagi dan hasilnya sudah bisa dipertanggungjawabkan secara lebih valid lagi. Jika teman-teman suka konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan bagikan ke seluruh sosial media Anda. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai ketemu di Weekly Innovation Dose berikutnya.